Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasumma Ramadan wa tuhijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, marilah kita sejenak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya serta rahmat dan kasih sayang-Nya. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengkaji tentang fiqhus syiyam, pemahaman terhadap puasa. Apa itu puasa? Di dalam fikih dikatakan bahwa puasa itu artinya menahan sesuatu, baik berupa makan, minum, berkata-kata, atau gerakan. Sedangkan menurut Islam, menurut syariah atau menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik dari makan, minum, hubungan suami istri, serta dimulai dari terbitnya matahari, terbitnya fajar, hingga terbenamnya matahari. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelummu. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini ditunjukkan dan dikhususkan kepada orang-orang yang memiliki iman, dipanggil oleh Allah untuk berpuasa, khususnya di bulan Ramadan.
yang mana 2 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan melaksanakan kajian ini menjadi bekal kita dalam melaksanakan ibadah yang sangat kita rindukan, yaitu puasa Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi dikatakan bahwa di dalam bulan Ramadan di dalamnya turun Al-Quran. Di dalamnya turun Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas mengenai petunjuk-petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang mendapatinya hendaklah ia berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 185. 2 ayat inilah yang menjadi landasan kita. Kenapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 dan surat Al-Baqarah ayat 185. Kedudukan puasa sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis Rasulullah, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar. Salah satunya adalah syahadat. Orang Islam tidak mau syahadat, bukan orang Islam. Yang kedua, sholat. Orang Islam gak mau sholat, Islamnya tidak sempurna. Yang ketiga, zakat. Gak mau zakat, gak mau puasa, mau masuk surga dengan apa? Yang keempat adalah puasa. Jadi puasa ini merupakan asas daripada Islam seseorang. Yang kelima adalah haji. Kedudukan puasa di dalam Islam adalah sebagai rukun, sebagai asas dasar bahwa seorang itu Islam atau tidak, dia mau menjalankan rukun-rukun Islam. Salah satunya adalah puasa bulan Ramadan. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Di dalam melaksanakan ibadah puasa, kita harus mengetahui rukun puasa. Ada berapa rukun puasa itu? Ada 2. Yang pertama niat, yang kedua melaksanakan. Niat puasa ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, barang siapa puasa tetapi tidak niat, maka puasanya tidak diterima. Maka kita harus niat. Niat adalah berkehendak menjalankan sesuatu untuk beribadah kepada Allah. Nah, niat ibadah puasa Ramadan ini dilakukan di malam hari. Nah, ini dilakukan di setiap malam. Nah, ini. Dan tidak wajib dalam puasa sunnah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, berkaitan dengan niat, ini ada sebagian ulama yang membolehkan niat
diborong di awal puasa untuk kehati-hatian. Nawaitu shauma fi syahri Ramadan kulluhu. Saya niat puasa bulan Ramadan seluruhnya. Tapi ada ulama yang mengharuskan niat setiap malam. Setiap malam diharuskan kita niat puasa. Nah itu. Jadi rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat. Yang kedua yaitu menjalankan ibadah puasa semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tentunya dengan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang harus dihindari di dalam beribadah puasa yang bisa menyebabkan puasanya batal. Yang pertama adalah masuknya benda cair ataupun benda padat ke dalam perut. Baik itu lewat mulut, lewat telinga, lewat hidung maupun lewat kemaluan. Jadi batal puasanya. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah keluarnya air mani dengan cara disengaja. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Misalnya mulutnya disogok-sogok pakai tangan, kemudian muntah, maka batallah puasanya. Yang keempat yang membatalkan puasa yaitu makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, atau jima berhubungan suami istri dengan sengaja. Karena mengira bahwa waktu berbuka telah tiba, yang kemudian terbukti bahwa waktu buka belum tiba, maka batal puasanya. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah tidak berniat. Maka kita harus meniat. Biasanya niat habis sholat tarawih kita niat. Nawaitu somma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Niat kula puasa di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah ini. Yang kelima yaitu haid. Keluar darah kotor dari kemaluan perempuan itu namanya haid, maka batal puasanya. Dan juga nifas. Waktu di akhir waktu perempuan yang keluar nifas habis melahirkan, maka batal puasanya. Yang keenam yang membatalkan puasa yaitu dia murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Dia tidak yakin lagi dengan perintah Allah. Dia sudah mau pindah agama, pindah keyakinan dari ajaran Islam, itu disebut murtad, keluar dari agama Islam. Nah ini.
Hadirin sekalian, perlu diperhatikan juga di sini hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya temenang. Pahalanya nggak dapat. Kata Rasulullah, kamin so'imin laisa lahul jaja illa ju'i wal atosi. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Dan banyak orang yang sholat taraweh, sholat malam, tidak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali begadang. Nah ini. Siapa mereka? Yaitu barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dalam puasa. Puasa ongkoh maneh ngomongan batur bae. Nah, puasa ongkoh tapi ngebohong karena suami atau ngebohong karena istri. Eta jalma nu kitu moal dapat pahala puasa. Pahala namung menang haus sareng lapar. Nah ini. Maka kalau ada orang yang mengajak kita ngomongin orang di waktu puasa, mendingan bilang saya puasa, tinggalin tuh. Jangan sampai nanti kita ikut-ikutan, nggak dapet pahala. Itu. Jika ada orang yang mencelamu atau mengusilmu, bahkan ngajak berantem sama kamu, katakan, kata Rasulullah, katakan, inni shaimun, saya sedang puasa. Inni shaimun, saya sedang puasa. Nah ini, hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadirin sekalian, itulah yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib kita ketahui tentang puasa. Insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan tentang apa saja keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah di dalam berpuasa. Nah ini nanti jika ada waktu kita akan lanjutkan berkaitan dengan keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah di dalam berpuasa. Akhirnya saya tutup kajian ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan min haitsu la yahtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jika video ini bermanfaat bagi Anda, berikan kepada teman atau saudara, kirim ke yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe dan like tentunya. Sampai jumpa di lain kesempatan.